Oke teman-teman, di video CRUD yang terakhir kita akan melakukan deleting data. Jadi nanti demonya adalah ketika kita salah satu list kita tarik atau drag ke kiri, dia akan muncul delete. Kalau ketika kita delete, maka dia akan hilang. Nanti hasil akhirnya adalah seperti itu. Langsung saja silakan kalian buka view controller. View controller, terus di bagian akhir ini kita akan melakukan pengkodingan dengan menggunakan editing style. Kita ketik aja editing style. Yap, editing style. Kita ketik ini aja, terus kita bikin koneksi ya, seperti biasa. Tapi sebelum bikin koneksi adalah kita akan melakukan kondisi. Kondisinya adalah ketika dia delete, maka dia akan melakukan aksinya. If editing style sama dengan delete, klik delete ini. Oke. Jadi nanti editing proses penghapusannya tuh ada di dalam sini. Kita bikin koneksi dulu ya. Seperti biasa kita menggunakan delegate. Context. Persist. Oh, ini ada yang salah, kita kurang tanda seru di sini. Persist container, terus kita view context. Terus kita fetch request. Ini bukan result ya, ini request. Entity name-nya adalah bookstore. Nah, kita akan mendefinisikan ID string dulu ya. ID string, ID-nya apa? Jadi ID row mana yang akan dihapus kita tentukan di sini. Dia diambil dari ID array, terus index path. Nah, index path itu berarti dia index pada row tersebut. Oke, karena dia UID, maka kita tambahkan UID string. Predikat, kita menggunakan predikat. Nah, ini formatnya adalah seperti biasa kita menggunakan ID sama dengan persen akum, karena ini menandakan bahwa ini ID mana yang akan dihapus, maka kita tambahkan di sini. Ini adalah ID string yang mengacu pada variabel yang sudah kita tentukan di awal. Kita lanjut, ini jadi false, kita melakukan 2. Kalau dia salah, ada error, maka kita print error. Kita melakukan penghapusannya ada di sini. Context. Fetch request. Kita bikin variable di sini. Kita melakukan kondisi jika result count lebih dari 0, maka di sini kita akan melakukan perulangan untuk proses deleting data.
Kita tentukan dulu ID-nya. Tentukan dulu ID-nya. ID-nya adalah kita ID yang mana dia UUID. Nah, ada kondisi lagi jika ID yang kita tentukan di sini adalah sama dengan ID array index path row, maka di sini akan melakukan penghapusan. Penghapusan adalah pertama kita remove dulu salah satu elemen yang kita akan hapus. Elemen ini kita hapus, kita buang ya. Nah, elemen title book array di mana elemen pada indeks yang akan kita hapus. Terus ID array remove index path row. Setelah itu kita reload data setelah kita remove save. Oke, table view kita reload data. Nah, setelah reload data baru kita melakukan penghapusan dari database. Kita menggunakan do catch. Nah, di sini kita akan melakukan penghapusan. Konteks save. Jika terjadi error maka akan muncul error. Terus di sini kita break. Artinya adalah ketika kita sudah menemukan ID yang sama dengan ID array sesuai indeks yang kita pilih, maka dia akan melakukan break. Oke. Hasilnya ada seperti ini. Coba kita run untuk demonstrasinya ya. Ya, sukses. Coba kita run. Tunggu beberapa detik. Ya, saya ada salah satu list, coba saya hapus ya. Delete, ya hilang. Coba kita matikan dulu, terus kita run ulang. Apakah datanya hilang? Oh, tidak hilang. Kenapa ini? Ada yang kurang? Oke, ada yang kurang. Coba kita lihat ke codingan kita. Oh, proses delete-nya ternyata saya belum lakukan. Proses delete-nya adalah kita di sini ya. Konteks, terus delete result. Nah, ini proses delete-nya. Setelah proses delete, maka dia akan menghilangkan elemen array, remove sesuai indeksnya. Habis itu table view reload dan kita melakukan penyimpanan data. Oke, coba kita run ulang. Ya, kita delete. Oke, tadi kita delete ya. Coba saya tambahkan lagi coba. Sebenarnya proses delete itu di drag ke kiri penuh juga dia akan menghapus. Oke, perahu. Bila save. Ya. Jadi kita udah menambahkan. Coba kita run ulang. Oke, kita coba hapus. Delete. Ya. Coba kita run ulang apakah masih tersisa. Oke, sudah hilang ya. Berarti proses penghapusannya berhasil. Oke, jadi untuk melakukan deleting data, kalian hanya menambahkan editing style pada table view ya. Jadi tadi seperti ini. Oke, untuk tutorial CRUD-nya sudah selesai. Silakan kalian tetap mengeksplor hal-hal yang lebih lagi daripada yang saya kasih di sini. Oke, terima kasih.